Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bintang Masyarakat Putri dengan dua rekan saya yaitu Hafiz Abdul Aziz dan Dewi Nabila Syahbania. Kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai kasus Panama Papers. Panama Papers adalah investigasi yang mengungkapkan hubungan lepas pantai dan yang menyebutkan beberapa tokoh yang paling terkemuka di dunia. The International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ bersama dengan surat kabar berdomisili di Jerman dan lebih dari 100 media lainnya telah menghabiskan waktu kurang lebih 1 tahun untuk menyaring 11,5 juta file yang bocor untuk mengungkap kepemilikan lepas pantai. Ini mencakup hampir dari 40 data dari firma hukum yang kurang dikenal tetapi kuat dan berbasis di Panama. Perusahaan itu merupakan perusahaan milik Mossack Fonseca yang memiliki kantor di lebih dari 35 lokasi di seluruh dunia dan merupakan salah satu pencipta perusahaan cangkang struktur perusahaan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset. Analisis ICIJ terhadap catatan yang bocor mengungkapkan bahwa informasi tentang lebih dari 214.000 perusahaan lepas pantai yang terhubung dengan orang-orang di lebih dari 200 negara dan wilayah. Data tersebut mencakup email, spreadsheet keuangan, paspor, dan catatan perusahaan yang mengungkapkan pemilik rahasia rekening bank dan perusahaan di 21 yurisdiksi lepas pantai termasuk Nevada, Hong Kong, dan Kepulauan Virgin Britania Raya. Bahkan di dalam dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa adanya keterlibatan dari orang-orang Indonesia, baik dari pengusaha hingga pejabat publik termasuk ke dalam dokumen investigasi tersebut. Bahkan bocoran dokumen itu menaksir tak kurang dari 2.300 triliun orang Indonesia yang menanamkan sejumlah yurisdiksi bebas. Dari semua negara yang berkembang telah menyebutkan lebih dari 1 triliun dolar uang ilegal berhasil disudut keluar setiap tahunnya. Ini tentu saja jauh lebih besar daripada seluruh investigasi luar negeri yang masuk ke negara-negara itu setiap tahun. Saya Dewi Nabila dan saya akan menjelaskan mengenai kasus yang akan dibahas dalam kelompok ini, yaitu adalah kasus dengan nomor register perkara 1.218/CR/00693/RMB United States District Court Southern District of New York dengan terdakwa yaitu Richard Gevy dan Harold Joachim van der Goltz. Permasalahan timbul dari kebocoran Panama Papers yang merupakan kebocoran data mengenai perjanjian luar negeri dan struktur perusahaan cangkang yang sebelumnya dirahasiakan terkait dengan ribuan pembayar pajak di seluruh dunia. Van der Goltz dan Gevy didakwa atas pertama, Title 26 United States Code Section 7201 mengenai penghindaran pajak, kedua Title 18 United States Code Section 371 mengenai pelanggaran atau menipu negara, ketiga Title 18 United States Code Section 1343 dan 2 mengenai skema penipuan atau wire fraud, keempat Title 18 United States Code Section 1956 mengenai konspirasi pencucian uang, kelima Title 31 United States Code Section 5314 dan 5322A mengenai pelanggaran dengan sengaja mengajukan FBAR. Van der Goltz dikenakan Title 18 United States Code Section 1001A2 dan 2 mengenai pernyataan palsu, dan Gevy dikenakan Title 18 United States Code Section 1028A1 mengenai pencurian identitas. Dari tahun 2000 hingga 2018, Gevy bekerja dengan pengacara firma hukum Panama bernama Mossack Fonseca untuk melakukan pengedaran pajak penghasilan Amerika Serikat. Gevy mengeksploitasi perannya sebagai akuntan untuk menciptakan perusahaan cangkang palsu dan menipu jutaan dolar Amerika Serikat. Gevy memberi bantuan kepada pembayar pajak Amerika Serikat yang seharusnya melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan dan pendapatannya, termasuk pendapatan dan keuntungan modal yang dihasilkan dari dalam dan luar negeri, justru menghindari kewajiban pelapor pajak tersebut dengan dilakukannya penyembunyian kepemilikan perusahaan cangkang atau shell company luar negeri milik kliennya, dengan membuat rekening bank untuk perusahaan cangkang tersebut. Untuk menghindari pajak dari pembayar pajak, Gevy menasihati pembayar pajak untuk melaporkan penjualan perusahaan fiktif kepada IRS atau Internal Revenue Service. Atas hal tersebut, Gevy mengaku bersalah atas tuduhan melakukan penghindaran pajak, menipu Amerika Serikat, pencucian uang, 4 tuduhan kegagalan yang disengaja untuk melaporkan bank asing dan rekening keuangan, serta tuduhan pencurian identitas. Sekarang saya akan berbicara tentang rekan dari Gevy, yaitu Harold Joachim van der Goltz, yang dijatuhi 4 tahun penjara atas penghindaran pajak, pencucian uang, pernyataan palsu, dan tuduhan lainnya. Van der Goltz mengakui adanya
skema rumit yang dilakukan untuk menghindari jutaan dolar pajak yang seharusnya dibayarkan kepada IRS atau Internal Revenue Service. Hal ini dilakukan dengan adanya persekongkolan bersama layanan kriminal khusus dari firma hukum Mossack Fonseca untuk menyembunyikan pendapatan dan aset di perusahaan cangkang dan rekening bank luar negeri. Sejak tahun 2000 hingga 2017, Vandergos bersekongkol untuk menyembunyikan aset dan investasinya serta pendapatan yang dihasilkan oleh aset dan investasi tersebut dari IRS melalui cara yang curang, menipu, dan tidak jujur. Selama menjadi penduduk Amerika Serikat dan tunduk pada undang-undang pajak Amerika Serikat, Vandergos seharusnya melaporkan dan membayar pajak semua penghasilannya termasuk dari luar dan dalam negeri. Namun Vandergos menghindari kewajibannya dengan mendirikan serangkaian perusahaan cangkang dan rekening bank untuk menyembunyikan kepemilikannya. Vandergos dan Gevy juga secara salah mengklaim bahwa ibu Vandergos yang lansia adalah satu-satunya pemilik dari perusahaan cangkang dan rekening bank tersebut untuk melakukan pendapat pajak. Karena ibunya bukanlah warga negara Amerika Serikat, mereka warga negara Guatemala. Atas tuduhannya, Vandergos diperintahkan oleh hakim untuk menjalani 4 tahun penjara dan membayar denda sebesar 5.373.609 dolar US dollar dan restitusi sebesar 3.448.848 US dollar dan membayar denda sebesar 30.000 dolar. Gevy dan rekannya dan Vandergos bersama-sama dengan pihak lain mengetahui dan tidak mengetahui dengan sengaja melakukan kerjasama, bersongkol, bersekutu, dan bersepakat secara bersama-sama dan satu sama lain untuk melakukan pelanggaran terhadap negara kesatuan Amerika Serikat. Akan hal ini, hakim memutus terdakwa jatuh hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 8,75 juta US dollar. Terima kasih telah menonton video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.